Oke, kita dalam segitiga sudah mempelajari banyak hal ya. Kesebangunan, teorema dasar, garis-garis segitiga, trigonometri, tentang luas, dan sekarang kita sampai ke Menelaus dan Seva. Namanya keren gitu, tapi sebetulnya nggak terlalu sulit juga teoremanya. Kalau misalnya udah kebiasa itu ya kita melihat teorema Seva kayak melihat rumus luas. Walaupun memang bagi beberapa orang ketika melihat Menelaus itu, wah teoremanya panjang gitu, ribet. Padahal mah enggak. Semoga enggak ya. Nah, kita langsung ke soal. Diberikan segitiga ABC dan suatu garis transversal yang memotong AB di E. Maksudnya gimana? Kalau di gambar itu mungkin jadi ada suatu segitiga ya. Kita nggak ke gambar jadinya supaya paham apa maksudnya. Ada segitiga ABC. Nah, lalu dan suatu garis transversal. Garis transversal itu ya anggap aja garis yang memotong AB di titik E, memotong AC di titik F, dan perpanjangan BC di titik D. Jadi garis ini memotong perpanjangan BC. BC-nya diperpanjang kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ya, kalau ke kiri nggak akan pernah berpotongan ya. Jadi diperpanjangnya ke kanan. Nah, ini katanya berpotongan di D. Jika AE-nya adalah 2, EB-nya 4, CD-nya 5, AF-nya 3, dan FC-nya 2. Tentukan panjang BD. Oke, kita ke gambar yang lebih bagus ya. AE-nya 2, EB-nya 4, AF-nya 3, FC-nya juga 3, CD-nya adalah, nah ini ada yang typo lagi nih. Mana yang betul nih? FC sama dengan 2 atau yang 3 ya? Wah, pilihan yang sulit. Kita pilih yang FC sama dengan 2 aja ya. Kita anggap gambar yang salah. Mungkin ya, tapi kita lihat nanti di jawaban gimana. Sekarang ya anggap aja kayak gini, FC yang 2. Oke, nah gimana cara menyelesaikannya? Gimana cara mencari panjang BD-nya? Untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa menggunakan teorema Menelaus. Teorema Menelaus itu ada 2 jenis, sebetulnya ada yang di dalam garis transversalnya, ada yang garis transversalnya itu tidak memotong segitiga sama sekali. Nah, itu mungkin tidak akan dibahas di sini, tapi sebetulnya nggak beda jauh. Cuma ya kita fokus aja ke teorema Menelaus dalam, di mana garis transversalnya itu memotong segitiga ABC-nya. Ya, garis transversal ini nih yang miring, memotong segitiga ABC. Diberikan segitiga ABC dan garis transversal yang memotong AB di E, AC di F, dan perpanjangan BC di D. Maka berlaku. Nah, inilah yang disebut sebagai teorema Menelaus. Panjang, tapi kalau misalnya kita koneksikan dengan bangun geometrisnya, ini unik. AE per EB. AE per EB. Dikali BD per DC. Kali BD per DC. Kali CF per FA. Kali CF per FA. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi dimulai dari titik A, dia jalan-jalan dulu, dan kembali lagi ke titik A. Polanya ya kayak gini. A ke E, ya, ke titik perpotongan antara garis transversal dengan segitiganya. Dari titik sudut ke titik perpotongan, ke titik sudut lagi, ke titik perpotongan lagi. Ya, D itu adalah titik perpotongan
antara garis transversal dengan sisi BC. Itu berpotongan di D. Dari titik berpotongan ke titik sudut. C adalah titik sudut segitiga ABC. Dari titik sudut ke titik perpotongan ke titik sudut lagi. Dan selesai. Itu jalan-jalannya. Nah, kalau misalnya udah tahu teoremanya, sebetulnya tinggal diaplikasikan saja. Cuma ya kita biasakan untuk memahami juga dari mana sih teorema itu berasal. Walaupun tidak secara lengkap ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Stewart, Heron itu kan tidak kita buktikan secara lengkap. Ada proses penyederhanaan yang panjang yang kita lewati. Ya karena panjang banget itu penyederhanaannya. Ya nggak apa-apa, seenggaknya kita tahu gitu. Oh, Stewart itu dibuktikan bisa menggunakan proyeksi. Oh, Heron itu dibuktikan bisa menggunakan proyeksi dan Pitagoras. Cuma memang penyederhanaannya yang agak panjang. Nah, untuk Menelaus sendiri, pembuktiannya adalah menggunakan kesebangunan. Kita konstruksi titik G pada ED. Oh ya, sebelumnya sedikit dibahas kenapa Menelaus menggunakan kesebangunan. Ciri-ciri kita menggunakan kesebangunan itu biasanya kalau ada perbandingan. Kalau ada perbandingan, kemungkinan masalah kita atau teorema yang akan kita buktikan itu berkaitan erat dengan kesebangunan. Tapi kalau misalnya dalam teorema itu atau dalam masalah yang akan kita selesaikan ada pangkat 2 ya, AD pangkat 2 sama dengan bla 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 bla. Kemungkinan pakai Pitagoras atau proyeksi. Karena ya pangkat 2 itu Pitagoras, proyeksi itu ahlinya. Tapi kalau masalah perbandingan, kesebangunan ahlinya. Jadi, oh ini perbandingan nih teoremanya. Gimana cara membuktikannya? Kemungkinan pakai kesebangunan. Dan memang iya, teorema Menelaus bisa dibuktikan dengan kesebangunan. Mula-mula kita konstruksi titik G. Kenapa kita butuh garis bantu? Karena kalau misalnya tidak membuat garis bantu, bingung. Ya, walaupun ini diselesaikan menggunakan kesebangunan, tapi kan di sini nggak ada segitiga yang sebangun. Ya, tidak ada sudut yang diketahui, tidak ada sisi sejajar yang diketahui, ini sembarang aja. Makanya ini sulit. Kalau misalnya diolah langsung, kita membutuhkan garis bantu. Kita buat garis bantu CG, G-nya pada ED, sehingga CG itu sejajar dengan BA. Nah, kalau misalnya ada garis bantu CG, tinjau bahwa AEF dan CGF itu sebangun. Ini dapat dibuktikan dengan postulat AAA dan dengan bantuan kesejajaran ya bahwa sudut ini itu sama dengan sudut ini. Namanya itu sudut dalam berseberangan. Sudut ini juga sama ya dengan sudut ini. Dia bertolak belakang. Dua sudut sama, maka sudut ketiganya pun auto sama dan ya kedua segitiga itu sebangun. Kita dapatkan perbandingan AE per FA sama dengan GC per CF. Kita coba melihat segitiga lain, pasangan segitiga lain yang juga sebangun. Jadi dengan membuat garis bantu CG itu bukan hanya mendapatkan kesebangunan ini, tapi juga mendapatkan kesebangunan ini dia. GCD sebangun dengan EBD. GCD EBD. Ya, karena sejajar, ini sama ya, dia sehadap. Dia yang di sini berimpit di sudut D, dua sudut sama diketahui, maka sudut ketiganya auto sama, akibatnya GCD dan EBD sebangun. Sehingga kita bisa memperoleh bahwa GC per DC sama dengan
EB per BD. Kalikan 1 dan 2. Oke, kita kalikan. Loh, kok? Ya, coba deh teman-teman kalikan sendiri ya. Di Quadrat sendiri, mungkin ada yang dicoret, ada yang dipindah ruaskan, sehingga nanti hasil akhirnya adalah ini. Jadi ada proses penyederhanaan setelah kita mengkalikan ini. Kalau mengkalikan ya sebagaimana biasanya kita mengkalikan, maka ruas kirinya menjadi AE per FA dikali GC per DC. GC per DC. Ruas kanannya GC per CF kali EB per BD. Nah, mungkin nanti ada yang dieliminasi, ada yang dicoret, ada yang dipindahkan. Coba saja teman-teman lakukan percobaannya. Ya, ya, sehingga nanti dapat rumusnya ini. Oke, kita dapat ya pembuktiannya dan tinggal kita gunakan terhadap masalah kita sebelumnya. Katanya kan kayak gini ya. Mana yang betul? FC-nya 2 atau 3? Oke, kita lihat jawabannya. Dengan rumus Menelaus maka diperoleh AE per EB 2/4 kali BD per DC. Oke, BD yang ditanyakan, DC-nya 5 kali 3. Oh, ternyata FC-nya yang 3 ya, yang betul. Jadi tipe di penulisannya. Untung penulisannya yang tipe. Ini mudah untuk mengeditnya. Kalau gambar itu agak sulit. Ya, ternyata yang betul 3. Tulisannya tipe. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal disederhanakan aja. 3 bagi 3 kan hasilnya 1. 2 bagi 4 hasilnya setengah. 5-nya bisa pindah ke ruas kanan. Ya, 2 di sini juga pindah ke ruas kanan. Jadi diperoleh BD sama dengan 10. Kalau ditanya BC-nya berapa? Ya kalau BD-nya 10 terus BC-nya 5, maka BC-nya pun 5. Tapi ya nggak ditanya ya. Yang ditanya adalah BD dan BD-nya 10. Selesai. Oke, ini masalah Menelaus. Masalah basic ya. Sebetulnya memang yang kakak bahas di PPT ini, baik yang pertama maupun yang kedua, itu lebih kepada basicnya. Lebih kepada pengenalan tentang teorema-teorema dalam segitiga, beserta pembuktian dan masalah sederhananya. Tapi dalam soal olimpiade, ya tidak seperti ini. Dalam soal olimpiade itu ya yang betulan ya, yang tingkat OSK, OSP, itu menuntut kita untuk mengkolaborasikan berbagai teorema dalam segitiga. Sebangunan dikolaborasikan dengan Pythagoras, dengan Menelaus, dengan Seva, dengan trigonometri, untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ya kalau sekarang mungkin karena karena ya namanya belajar ya, tujuannya lebih kepada pengenalan dan soal-soalnya juga simpel. Berapakah panjang BD? Rumusnya kayak gini. Ya udah tinggal substitusi dapat. Pola-pola sebelumnya kan kayak gitu ya, pola soalnya. Tinggal disubstitusi langsung dapat. Substitusi ke rumusnya, sederhanakan dikit, langsung dapat. Ya karena memang dalam PPT ini lebih kepada pengenalan. Untuk pendalamannya itu memang teman-teman perlu latihan sendiri. Cari soal, ya kerjain gitu. Diskusi bareng teman dan lain sebagainya. Untuk bisa mengerjakan berbagai soal terkait ya teorema kayak gini, teorema Menelaus, teorema Seva, dan lainnya. Oke, kita coba ke soal yang nomor 2. Diberikan segitiga ABC dan suatu garis transversal yang memotong AB di E, AC di F, dan berpanjangan BC di D. Oke, ini kayaknya sama ya kayak yang sebelumnya.
Jika AE sama dengan 2, EB sama dengan 4, mana EB? Oh ya, EB sama dengan 4, CD sama dengan 5, oke. EF sama dengan 2, dan FD sama dengan 8. Tentukan panjang BD. Oh, ini lebih kepada sudut pandang. Jadi walaupun gambarnya sama, ini ada sedikit perbedaan. Di sini EF dan FD diketahui, AF dan FC-nya enggak. Jadi kalau misalnya kita pakai pola yang jalan-jalan sebelumnya, nah kan nanti ada kali CF bagi FA. Nah, pada soal ini CF dan FA-nya nggak diketahui dan itu suatu masalah. Oleh karena itu, pola jalan-jalan yang digunakan adalah memilih titik D sebagai awalannya. Jadi dari titik D ke C, DC per CB kali BA per AE kali EF per FD. Ini soal ini lebih melatih kepada sudut pandang dalam menggunakan Menelaus. Jadi bukan hanya puncaknya selalu di atas ya, tapi bisa juga ada di kanan atau di tempat yang lainnya. Tinggal kita substitusi angka-angkanya. DC per CB kali BA per AE kali EF per FD sama dengan 1. Substitusi angka-angkanya dan diperoleh CB-nya sama dengan, atau BC sama dengan 15 per 4. Kalau misalnya BC-nya 15 per 4, sedangkan yang ditanya adalah BD, maka tinggal ditambah saja 15 per 4 tambah 5. Hasilnya 35 per 4 dan selesai. Oke, soal yang ketiga, soal yang selanjutnya. Diberikan segitiga ABC, titik D pada BC, E pada AC, dan F pada AB. Ada titik D pada BC, titik E, dan titik F. Sehingga AD-nya adalah AD, BE, dan CF berpotongan di satu titik. Atau disebut juga sebagai konkuren. Ya. AD, BE, dan CF konkuren. Apa maksudnya? Oh, artinya tiga garis tersebut berpotongan di satu titik. Jika diketahui AF-nya sama dengan 5, FB-nya 2, BD-nya 4, DC-nya 6, CE-nya 3, berapa panjang AC-nya? Nah, kalau sebelumnya itu bicara tentang Menelaus, sekarang baru kita bicara tentang SEPA. AD, oh ini catatan aja bahwa AD atau BE atau CF itu bisa disebut sebagai garis Sevian. Sedangkan untuk sifatnya sendiri ini, AD, BE, dan CF konkuren. Apa maksudnya? Maka ya maksudnya ketiga garis itu berpotongan di satu titik. Nah, teorema SEPA. Diberikan segitiga ABC dan garis-garis Sevian AD, BE, dan CF yang konkuren. Maka berlaku, ini yang menarik dari SEPA. Kalau Menelaus kan agak ribet ya jalan-jalannya. Kalau SEPA itu lebih teratur. Kalau awal dan akhirnya sama, dari A ke A. Cuma bedanya kalau SEPA polanya itu AF per FB kali BD per DC kali CE per EA. Hasilnya 1. Lebih teratur. Berbeda dengan Menelaus ya, wah kemana-mana dulu gitu.
Nah, untuk pembuktiannya sendiri, kita bisa menggunakan Menelaus. Tinjau bahwa menurut Menelaus, AE per FB kali BC per CD kali DK per KA itu 1. Kalau misalnya CD-nya kita pindahkan, AF dan FB-nya juga kita pindahkan, maka kita peroleh BC kali DK per KA sama dengan CD kali FB per AF. Kita tinjau lagi dalam sudut pandang yang berbeda. Menurut Menelaus, AE per EC kali CB per BD kali DK per KA itu 1. Di sini yang dipindahkan adalah BD-nya kita pindahkan ke ruas kanan, EC dan AE-nya pun kita pindahkan ke ruas kanan. Kita substitusi 1 dan 2. Mana yang substitusi? Oh iya, ini sama ya. BC kan sama dengan CB. Karena ruas kirinya sama, maka ruas kanannya pun sama. Ya, teman-teman boleh menyederhanakan. Nanti didapat ini. AF per FB kali BD per DC kali CE per EA. Hasilnya 1. Terbukti. Ya, kalau udah terbukti, tinggal kita gunakan teoremanya. Dengan rumus Seva diperoleh bahwa 5 per 2 kali 4 per 6 kali 3 per AE hasilnya 1. Diperoleh AE-nya 5. Dan kalau misalnya yang ditanyakan adalah AC, ya sudah AE tambah EC. 5 tambah 3 hasilnya 8. Dan selesai. Oke, teman-teman. Ya, kita mungkin cukupkan untuk materi yang segitiga. Nambah ini ya. Kalau di review itu secara singkat ada kesebangunan, ada teorema dasar, ada garis segitiga, trigonometri, luas segitiga, dan terakhir Menelaus dan Seva. Oke, sebelum kita tutup, ada satu kalimat dulu ini. Ketika kemampuan kamu tumbuh, artinya kamu telah berusaha dengan baik. Oke, semangat.